Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia hadir ke hadapan Anda malam hari ini di program Dua Sisi. Seperti yang kita saksikan tadi di layar bagaimana pernyataan dari Mas Menteri Nadiem Makarim yang menyebutkan bahwa tidak lagi jadi kewajiban bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 untuk menulis skripsi ataupun tesis dan juga disertasi. Nah ini kemudian ramai ditangkap oleh publik dan menuai pro kontra. Khususnya nih teman-teman saya yang sudah hadir nih malam hari ini di studio ini teman-teman mahasiswa kayaknya bisa dibilang happy nggak sih dengan keputusan ini? Happy. Jadi nggak nulis skripsi gitu ya? Lebih enak gitu ya? Kenapa? Emang jadi momok ya nulis skripsi ya? Oke. Nanti kita akan bahas lebih dalam dengan sejumlah narasumber yang juga sudah hadir di sini. Selain tadi teman-teman mahasiswa dari BSI, ada teman-teman dari Jayabaya dan juga dari UNJ. Sudah bersama saya juga di sebelah kanan saya, ini dari Komisi 10, politisi PKS, Ibu Ledia Hanifah. Selamat malam, Pak Ledia. Ini Dua Sisi agak beda malam hari ini, banyak perempuannya nih. Di sebelah kiri saya ada Prof. Cici Sri Handayani, benar nggak? Cahyandari ya, Sri Cahyandari. Oke, ini adalah Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, kemudian ada Mas Ahmad Rizali, pengamat pendidikan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ini juga ada dua Prof di sini, Prof. Henry Subiakto, akademisi, mewakili akademisi malam hari ini. Dan Selamat malam. Selamat malam. Dan ternyata beliau berdua ini satu alma mater nih ya. Mudah-mudahan bisa berdiskusi dengan baik malam hari ini kita ya. Baik, itu tadi sedikit pengantar di awal bagaimana kemudian pernyataan Menteri yang tertuang dalam Kepmen 53 tahun 2023 yang kemudian menuai pro kontra. Ada yang menyebutkan wah ini akhirnya bisa dikhawatirkan bisa menurunkan kualitas generasi muda kita ke depannya. Ada juga yang menyebutkan, wah ini akan mempermudah mahasiswa dan juga membuat mahasiswa lebih memperkuat kemampuan untuk membuat proyek, prototipe dan lain-lain. Tapi kita akan diskusikan malam hari ini, benarkah mahasiswa tidak wajib bikin skripsi? Kita bahas di Dua Sisi. Ini sih yang semangat tepuk tangan malam ini memang mahasiswa nih Mbak, karena angin segar bagi mahasiswa. Tapi saya mau tanya dulu nih ke Prof. Henry, sebagai akademisi, bagaimana melihat aturan ini? Apakah memang yang diniatkan Menteri ini dengan aturan ini sudah tepat atau enggak sih untuk kita bisa mencetak generasi-generasi berkualitas nantinya? Pertama, sebagai orang yang selama puluhan tahun di perguruan tinggi, saya ingin tanya, kebijakan ini itu hasil riset apa? Katakanlah begini, kenapa harus skripsi yang dulunya itu memang wajib ya, kalau namanya S1, tesis itu wajib di S2, dan kemudian kenapa ada perubahan? Apakah ini ada suatu penelitian bahwa memang kalangan mahasiswa itu kesulitan ketika menghadapi kewajiban skripsi misalnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita mau lebih dalam, di beberapa perguruan tinggi sekarang udah biasa, tidak ada skripsi itu sudah bukan kebijakan baru juga gitu loh. Di perguruan tinggi saya juga beberapa mahasiswa yang tadi misalnya magang dan magangnya itu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan keperuntukan dan profesionalitasnya, itu diperbolehkan tapi dengan metode-metode tertentu gitu. Nah itu untuk menggantikan skripsi sebagai katakanlah tugas akhir. Jadi tugas akhir itu pasti ada. Bisa bentuknya skripsi, bisa bentuknya macam-macam tadi. Nah persoalannya adalah seakan-akan sekarang ini masyarakat kaget kan seolah-olah skripsi sudah tidak wajib lagi gitu. Oh ini berarti sekarang lebih mudah. Apakah betul ingin memudahkan pendidikan? Karena sekarang juga banyak orang mengeluhkan bahwa kualitas pendidikan kita ini tidak banyak berkembang dan tidak meningkat kualitasnya dibandingkan dengan dulu-dulu. Walaupun ada ranking dunianya kita agak sedikit naik gitu ya. Universitas saya aja naik 100 rankingnya itu gitu kan. Artinya ada, tapi dari sisi pengangguran, dari sisi
penyerapan Tenaga tenaga kerjanya. kerjanya itu kan belum signifikan Oke. kebaikannya. Ini yang banyak dipertanyakan. Tadi juga ada yang WA saya tanya tentang itu. Nah, ini kebetulan ada Bu Sesdirjen Ses ini kan. akan menjawab Ya, nanti itu ya. gitu. Oke, boleh nggak saya lempar dulu ya ke Bu Ses? Jawab dulu nih Bu. Ada nggak riset yang selama ini bahwa memang skripsi itu menyulitkan sehingga harus ditiadakan? Dan faktanya sudah bertahun-tahun katanya udah banyak kok yang udah tugas akhirnya nggak skripsi gitu loh. Jadi kebijakan ini tentunya tidak lahir begitu saja. Kami punya berbagai praktek baik yang sudah ada dan tentunya ini adalah untuk kemudian menyambut terkait dengan perkembangan dinamika model pembelajaran, kemudian juga dinamika pengembangan keilmuan ke depan. Sehingga kebijakan ini seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Henry tadi, begitu ya. Mungkin pada beberapa perguruan tinggi sudah menerapkan bahwa skripsi bukan satu-satunya bentuk tugas akhir. Tetapi itu karena memang maturitas dari masing-masing perguruan tinggi. Tetapi sekarang dengan adanya Merdeka Belajar, kebijakan kampus merdeka, ini kan banyak sekali inovasi-inovasi pengalaman-pengalaman mahasiswa yang kemudian mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempunyai pengalaman di luar kampus. Oke. Tentunya itu bukan metode yang hanya kuliah di kelas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengalaman yang dapat mengasah kemudian keterampilan, kemampuan mahasiswa sebagai salah satu requirement atau pemenuhan untuk bisa mencapai standar kompetensinya. Oke. Nah, ini kan harus direkognisi juga Ya. bahwa ini adalah bagian dari sana. Nah pertanyaannya belum terjawab, apakah memang dilakukan riset khusus nih Prof mengenai ini perlu nggak sih skripsi atau mahasiswa kesulitan sebenarnya melakukan tugas Jadi akhir kita skripsi? melakukan evaluasi dari berbagai aspek, artinya didasarkan dari data yang ada di PD Dikti dan juga tentunya selama ini kan kita selalu juga mendapatkan masukan atau kemudian dalam tanda kutip bisa disebut keluhan dari beberapa mahasiswa yang Ada artinya ya, ada, keluhan gitu kesulitan kan. mengerjakan skripsi. Iya, ada yang disebut Oke. sebagai mahasiswa abadi karena hanya tinggal skripsi yang belum selesai begitu Tapi kan. bukankah itu pembedanya mahasiswa dengan anak SMA misalnya, dengan skripsinya itulah membedakan dia jadi seorang mahasiswa bukan pelajar lagi, dia harus bisa lewatin itu. Bukan begitu? Mahasiswa tidak bisa menyelesaikan skripsi itu bukan berarti dia tidak punya kemampuan, mungkin bentuk evaluasi yang menyatakan bahwa dia punya kemampuan atau kompetensi standar yang telah ditetapkan itu tidak harus diukur melalui skripsi. Oke, ada hal Misalnya lain, nih, oke. kalau misalnya teman-teman adik-adik dari bidang seni, kan kalau kemudian orang seni itu biasanya kan agak ini ya, alur pikirnya kan tidak bisa sistematis, prosedural. Bisa saja kan bentuk kompetensinya dia menghasilkan karya seni. Itu kan sesuatu yang merefleksikan bahwa memang kompetensi yang diharapkan sebagai seorang seniman adalah menghasilkan karya seni. Lah kalau seniman ini diminta untuk misalnya membuat Menulis skripsi, gitu ya. menulis, ya itu yang membuat menjadi lama tidak Hambatannya. selesai-selesai. Oke, jadi ada masukan itu Prof gitu. Gimana? Berarti Ada temuan? kalau ada image ya, ada kesan bahwa ini nampaknya pemerintah ingin memudahkan kelulusan anak-anak S1, S2, tidak salah begitu loh. Karena memang mereka bahagia tadi gembira itu kan juga karena ada kesan bahwa ini mudah, ini akan semakin mudah. Tapi mungkin tidak Tapi semudah itu persoalannya Ferguson tidak, gitu kan ya. tidak seperti itu karena yang namanya skripsi pun sebenarnya juga memiliki filosofi pendidikan mengajarkan untuk mengolah pemikiran yang berpikir ya, sistematis, iya, berpikir kritis, melakukan ya. analisis Ya, data yang secara saintifik dan sebagainya, dan itu sangat dibutuhkan dalam dunia akademik begitu ya. Ketika Akademik kemudian, ya. Tapi kalau seperti Prof bilang tadi untuk yang seni segala ya, macam nggak perlu dong kan, harusnya. tapi juga ada yang misalnya kayak filsafat misalnya, mau di dalam bentuk apa? Filsafat itu harus pemikiran, misalnya begitu. Dan sekarang ini kan banyak sekali ilmu-ilmu humaniora yang terkait dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan kalau tidak diwujudkan dalam bentuk skripsi agak sulit juga. Makanya memang oke, saya setuju. Tidak perlu ada skripsi lagi untuk hal-hal tertentu. Tapi tetap tidak boleh dikatakan bahwa skripsi itu tidak penting. Skripsi sangat penting untuk dunia akademik. Oke, Demikian. tetap penting untuk dunia akademis. Iya. Nanti kita lanjutkan Prof, boleh ditanggapi. Skripsi tetap penting untuk dunia akademis. Benarkah demikian? Usai jeda, kami lanjutkan di Dua Sisi.
Ya, di Kepmen 53 tahun 2023 telah disebutkan bahwa tidak wajib lagi bagi mahasiswa untuk menulis skripsi tadi. Tapi tadi Prof. Henry bilang skripsi itu penting untuk dunia akademisi dan juga bagi para akademisinya. Saya minta pendapatnya Mas Nanang nih, Mas Ahmad Rizaldi, terkait ini. Bagaimana ini dampaknya kira-kira plus minusnya jika tetap nggak diwajibkan skripsi, tesis, dan disertasi ini? Yang pertama saya katakan bahwa pilihan skripsi itu sejak tahun 80-an akhir itu pun sudah ada. Kawan saya dulu Fakultas Ekonomi itu ada pilihan, dia skripsi atau tidak skripsi. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau diributkan itu cari perkara aja, buang-buang waktu menurut saya. Tapi saya juga setuju dengan Prof. Henry tadi bahwa memang skripsi itu akan mengajak mahasiswa untuk bisa memiliki nalar yang benar dalam berpikir. Dan tidak hanya untuk akademik loh Prof. Karena banyak juga kawan-kawan yang di dunia usaha dan dunia industri mengatakan sulit sekali mereka-mereka itu kok dalam membuat short report, laporan dan lain-lain. Dan biasanya mereka yang baik dalam penulisan itu akan baik juga seperti itu. Karena nalarnya jelas. Dan juga karena terbiasa menulis gitu ya. Dan saya katakan kalau kita ribut-ribut seperti ini, salah satunya juga kita bicara tentang S2 tanpa tesis, S3 tanpa disertasi. Ya boleh-boleh saja, tetapi buat saya kok rada aneh juga gitu. Anehnya gimana nih Mas? Anehnya misalnya, kalau ada mereka yang bisa membuat sesuatu kemudian nilainya sama dengan S2, kan bisa saja ditulis juga kan. Tetapi dengan kualifikasi mungkin tidak sangat akademik, tapi tentu pasti ditulis juga. Kalau nggak ditulis juga nggak bisa dilaporin, nggak bisa dibuat hakinya, nggak bisa dibuat macam-macam, tetap harus ada paper yang ditulis. Lalu apakah hanya gelondongan produk kan nggak mungkin. Tetapi saya ingin dalam forum ini mengatakan bahwa dunia pendidikan kita terutama dari dasar itu memang buruk. Buruk, apalagi kalau kita bicara yang dirilis oleh World Bank. Human Capital Index kita yang itu memprediksi 18 tahun ke depan, kita hanya 54%. Dan kalah dengan Palestina yang 56%. Kosovo saja 56%. Artinya ini apa? Warning untuk kita untuk warning bidang untuk kita. pendidikan Mari kita ya? berpikir yang lebih strategik gitu. Nah, dengan jangan ini hal apakah gini cukup diributin strategik? gitu, ya. Apakah dengan ini keputusan menteri ini cukup strategik atau justru sebaliknya menurut Anda? Buat saya strategik, tetapi nggak usah diributin lah. Nggak usah diributin, kita pikirin yang lebih strategik. Misalnya HC itu sudah dimasukkan dalam RPJPN. Sebentar. Sebelum melanjut ke sana, nggak usah diributin, tapi faktanya ini di publik sudah dibicarain, jadi pembicaraan nih, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang wah setuju, ada yang enggak, oh ini bakal menurunkan kualitas dan lain-lain. Nah, buat saya itu mestinya Humas Kemdikbud yang bisa mengatur itu. Humas Kemdikbud gimana Prof. Cici? Biar nggak diributkan supaya lagi tidak yang jelas. diributkan Karena lagi, ini, tapi clear gitu. Betul, karena menurut saya kita mengamati di luar pernyataan Mas Menteri ini juga agak sedikit ambigu nih. Saya nggak bilang larang setelah muncul omongan tidak diwajibkan, kemudian statementnya keluar, saya nggak bilang larang, cuman saya kembalikan ke universitas masing-masing. Nah itu kan jadi malah makin rame lagi tuh. Dan kualifikasi universitas hati-hati loh, itu mulai dari setara UNER sampai dengan setara yang rendah sekali. Gapnya juga banyak berbeda ya. Nah kalau regulasinya disamakan, bayangkan yang di bawah. Sebelum nanti humasnya, ini bukan saya sendiri yang harus tugas, saya mau ke Mbak Ledia dulu. Gimana Mbak Ledia, dari teman-teman di DPR mencermati ini pernyataan Mas Menteri dan juga reaksi di masyarakat? Sebenarnya kan bahasa publiknya Mas Menteri ya. Kalau kita bicara ya sebagaimana kita tahu semua bahwa bukan barang baru. Anak saya sendiri juga tahun 2014 sudah nggak pakai skripsi. Itu adalah sebuah pilihan. Tetapi adalah sebuah kesalahan besar ketika kemudian mengasumsikan bahwa skripsi itu sesuatu momok yang menakutkan. Karena sebenarnya itu bagian dari kemampuan kita juga untuk berpikir secara kritis, kemudian kita bisa lebih sistematis, kemudian bagaimana berargumentasi, mengambil sumber-sumber bahan bacaan yang kemudian bisa menjadi bahan rujukan, referensi dan lain sebagainya. Kalau yang sekarang mahasiswa enak benar, banyak sekali referensi yang dengan mudah bisa dicari di internet. Zaman saya dulu kita harus ke ke perpustakaan nyari dapatnya jurnal tahun 1953 gitu kan. Masih yang begitu-begitu kan. Tapi ini bagian yang menurut saya akan lebih mematangkan cara berpikir, bagaimana kemudian dia bisa melakukan kajian-kajian lebih mendalam. Tetapi memang karena kita tahu bahwa setiap program studi itu
memiliki kekhasannya masing-masing, kompetensinya juga pasti Berbeda berbeda. ya. Maka harus dipastikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek ini bisa memberikan gambaran secara umum masing-masing program studi yang punya kebebasan untuk menentukan standar kompetensi itu benar-benar memenuhi gitu standarnya, mengikuti. Dan kalau kita kemudian bicara sampai ke project itu betul-betul harus didampingi. Artinya pendampingan terhadap project, reportnya project, bagaimana pelaksanaannya. Project itu kan bisa berhasil, bisa gagal. Nggak selalu berhasil. Penelitian juga kan bisa berhasil, bisa gagal. Penelitian gagal juga sebenarnya bisa jadi skripsi gitu kan. Dimana asal dia tahu di mana letak kesalahannya, kemudian persoalan-persoalannya apa didiskusikan dan diargumentasikan, itu menjadi satu bagian yang memperkaya. Kalaupun dia membuat katakanlah prototype, dia membuat prototipe terus kemudian juga harus jelas didampingi dan bagaimana kemudian ketika dia akan mengembangkannya dan lain sebagainya. Buat yang mengambil magister, tesis masih ada pilihan karena kita tahu ada magister yang terapan, ada magister yang akademik. Yang science saya rasa mereka akan lebih bagus kalau mereka menulis tesisnya karena itu menjadi bagian di mana mereka akhirnya bisa berpikir lebih mendalam lagi. Nah, disertasi karena di dalam peraturan menterinya sendiri kan disebutkan bahwa kalau program doktor itu adalah untuk menemukan berdasar ilmu yang baru begitu, berarti mau nggak mau harus nulis. Ada novelty Harus di situ ya, yang ditemukan. Babnya kan sebenarnya gini, harus pakai yang bikin menghambat tuh kemarin kan adalah jurnal. Yang jurnal harus jurnal internasional berindeks Scopus. Nah, ini nanti pada kita bahas dasarnya, itu jurnal ini Kesulitan juga sebenarnya bagaimana. persoalannya kalau kita mau mendorong perguruan tinggi punya banyak jurnal internasional, Itu bisa itu jadi antriannya solusi, jadi lebih ya. pendek. Betul, Tinggal bagaimana kemudian perguruan tinggi ini mau Oke. apa enggak gitu. Sebelum dijawab sama Bu Ses, saya mau ke teman-teman mahasiswa dulu deh. Benar nggak sih skripsi ini jadi momok? Dan ini angin segar ya menurut teman-teman ya. Boleh mungkin ada mikrofonnya di sini? Ya. Mbak siapa? Mbak Rilin. Ririn, boleh berdiri Mbak Ririn. Mbak Ririn ini dari UNJ. Iya, benar. Silakan Mbak Ririn, gimana nih? Kalau sudah mendengarkan dari tadi percakapan soal tesis, benar nggak sih tadi kan Mbak Lede bilang nih seakan-akan tesis jadi skripsi jadi momok gitu bagi teman-teman S1. Mungkin bagi kami mahasiswa ada benarnya terkait dengan penyusunan skripsi ya. Karena kita melihat dari beberapa contoh ada mahasiswa yang bunuh diri untuk sampai tidak dapat menyusun skripsi. Oke. Saking sulitnya begitu. Jadi benar itu dirasain skripsi membebani bagi teman-teman? Ya, Membebani? membebani. Oke, terus ada lagi yang mau disampaikan pendapatnya terkait ini? Tidak. Itu aja, oke. Skripsi membebani nih Bu Ses bagaimana? Ada benarnya juga ternyata. Sampai ada mahasiswa yang bunuh diri, kita juga tidak bisa mengindahkan fakta seperti itu ya, gimana Prof? Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan kembali, meluruskan bahwa skripsi itu tidak dihapus. Oke, Tetapi clear ya. tugas akhir itu tidak wajib harus skripsi. Ya. Karena Jelas ya, jelas. Tepuk tangannya jangan jadi lebih lembek nih kayaknya karena skripsi tidak dihapus. jadi skripsi tidak dihapus, tugas akhir tidak wajib harus skripsi. Oke. Nah, saat ini karena kita tahu berbagai bidang keilmuan itu punya karakteristik yang tertentu. Oleh karena itu diberikan kebebasan otonomi kepada perguruan tinggi tentunya untuk menentukan pada bidang tertentu tersebut apakah tugas akhirnya bisa dalam bentuk skripsi ataukah dalam bentuk yang lain. Tentunya itu adalah diberikan kewenangan sekarang ini kepada perguruan tinggi agar kalau sekarang ini sebelumnya kan seolah-olah disamaratakan bahwa seluruh sarjana harus skripsi. Padahal kan ada cara-cara lain atau bentuk-bentuk tugas akhir lain yang memang merepresentasikan kompetensi dan karakteristik keilmuannya. Nah, Prof. Ji, ini berkait dengan kompetensi dan karakteristik keilmuan yang berbeda yang sudah disinggung oleh Mbak Ledia tadi, akan sampai nggak tuh pengawasan yang benar-benar dan didampingi sampai ke tugas akhir berbentuk proyek ataupun prototipe apapun itu? Oleh karena itu sebenarnya di Permen 53 ini kan tidak hanya mengatur terkait skripsi, tapi kan kita mengatur terkait dengan sistem penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi.
Oleh karena itu kita di dalam Permen ini itu kita hanya memberikan standar nasional pendidikan tinggi, tetapi di dalam Permen tersebut yang mungkin belum terekspos adalah bagaimana sistem penjaminan mutu yang harus diikuti dan dianut oleh perguruan tinggi, yang harus dikembangkan oleh perguruan tinggi. Itu adalah bagian dari penjaminan mutu terhadap sistem pendidikan, bentuk-bentuk pembelajaran yang memang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Oke, nah ini juga menarik nih, tadi Mas Nanang sebagai pengamat pendidikan juga melihat bahwa gap di antara kampus itu kan juga berbeda-beda. Nah, kalau diserahkan ke masing-masing universitas, ini gimana jadinya nih? Nanti dijawab ya, kita jeda dulu sejenak. Usai jeda 2 sisi kembali saat lagi. Ya, saya lanjutkan kembali. Ini tadi yang menarik nih diskusi kita terkait dengan gap universitas jika dikembalikan ya, gitu ya Mas Nanang menyebutkan salah satu concernnya. Yang kemudian juga tadi Mbak Dede bilang nih, jangan sampai yang jadi momok skripsinya ya, dan juga faktor-faktor non akademisnya juga harus dipertimbangkan. Kenapa Anda menilai seperti itu Mbak? Apa sih yang sebenarnya menyulitkan? Biasanya menjadi keluhannya mahasiswa itu, yang susah itu misalnya ketemu mau diskusikan soal judul skripsi, mau tanda tangan dan mau ada 2 pembimbing skripsi 1 dan 2 yang ternyata di antara mereka tidak memiliki sepahaman yang sama, nggak akur lah ya katakanlah. Itu yang bikin lama. Jadi sebenarnya momoknya bukan di skripsinya, tetapi di faktor-faktor non teknisnya. Karena sebenarnya kalau itu berjalan lancar baik-baik aja. Dan ditambah lagi ketika kemudian tadi Prof. Cici sampaikan karena ada kompetensi yang beragam, maka yang diperlukan adalah perannya penasehat akademis. Penasehat akademis kita harusnya bisa dengan lebih jeli mengarahkan si anak. Anak ini ngambil program studi apa, kemudian belum lagi kalau pakai kuliah merdeka dengan program kampus merdeka itu kan dia ngambil program studi di luar program studinya kah, dia mau magang kah, dia mau pengabdian masyarakat kah. Itu semua udah harus dijelasin dari awal, membuat mereka kemudian paham, ini semester 1, 2, 3, nanti semester 5 aku mau melakukan apa. Terus kemudian nanti mau ngambil jalur skripsi apa bukan. Atau mau bikin project apa. Jangan dikira bikin prototipe gampang. Prototipe itu percobaannya gagalnya berkali-kali itu. Enggak gampang itu juga. Intinya adalah mau usaha. Enggak ada yang mudah, harus usaha. Ya. Hidup ini penuh perjuangan lah, kira-kira begitu lah ya. Iya benar. Apapun harus diperjuangkan. Nah gimana Prof? Sepakat ya, artinya jangan sampai terkesan mempermudah semuanya untuk mahasiswa. Iya, jangan sampai ini semua itu seakan-akan hanya untuk upaya mempermudah di dalam dunia pendidikan. Karena sekarang kan sudah muncul tuh perguruan tinggi yang lulusannya itu banyak yang terlambat, itu akreditasinya menjadi bermasalah. Kan begitu kan? Itu catatan-catatan tersendiri. Kalau mahasiswa 5 tahun belum lulus, itu bermasalah itu. Catatannya bagi program studinya, bagi jurusannya, bahkan universitasnya. Nah sekarang kemudian ketika jumlah mahasiswa itu banyak, sudah over capacity sehingga pelayanan menjadi buruk, tapi ingin dipermudah, jangan sampai kesan itu. Karena bagaimanapun juga skripsi itu menciptakan orang-orang yang mampu untuk riset. Jadi banyak pengalaman di luar negeri bahwa alumni-alumni Indonesia ini ketika kuliah di luar negeri itu karena punya pengalaman riset, punya pengalaman untuk menulis yang namanya karya akademik, itu menjadi kelebihan. Tidak semuanya menggunakan sistem seperti kita gitu loh. Jadi jangan kita anggap bahwa oh ini momok harus kita singkirkan, jangan. Itu sudah menciptakan banyak sekali tokoh-tokoh besar yang dulunya karena mereka menulis skripsinya. Dan itu juga ini ya, mengasah daya juang mahasiswa ya. Ya, jangan juga nanti tadi lalu orang mengatakan sekarang sekolah ini gampang. Nggak usah nulis-nulis saja sudah jadi, karena begitu kan. Lalu dikatakan lulusnya juga cepat, lama-lama lalu sekolahnya cepat, kerjanya yang susah. Wah, jangan kan sampai begitu. begitu juga jangan ya. Jangan sampai terjadi kesan seperti itu. Mahasiswa nih, gimana dari BSI? Ada komentar nggak dengan tema kita malam hari ini nih, gimana kira-kira? Perlu apa enggak skripsi? Katanya skripsi jangan seolah-olah bikin mudah mahasiswa gitu loh. Harus usaha, kalian harus kerja keras begitu. Ya, saya juga setuju kalau skripsi itu seakan-akan hilang jadi mempermudah mahasiswa. Ya, jadi yang saya pertanyakan, saya boleh nanya nggak sih ya? Boleh dong. Ya, saya pertanyakan apakah dengan kebijakan ini ya, apa munculnya kebijakan ini, apakah penyebabnya gara-gara teknologi yang makin maju? Gara-gara ChatGPT atau AI yang lain, apakah gara-gara itu membuat akhirnya pemerintah membuat kebijakan yang mempermudah mahasiswanya untuk lulus gitu?
Oke, gimana Prof Cici boleh dijawab nih, seolah-olah Iya. mempermudah mahasiswa karena teknologi makin maju. Thank you, boleh duduk. Jadi sama sekali bukan itu reasoningnya atau alasannya. Karena perkembangan teknologi itu kan sesuatu yang nggak mungkin lagi Dihambat kita ya? hambat Oke. begitu ya. Tetapi dalam hal ini konsep di dalam Permen 53 ini adalah kita memberikan otonomi akademik kepada perguruan tinggi. Nah, dengan perkembangan keilmuan saat ini kan banyak sekali bidang-bidang ilmu itu yang tumbuh, yang pendekatannya kan multidisiplin, interdisiplin, begitu kan, bukan yang semata-mata monodisiplin. Kalau kemudian perkembangan teknologi dan juga perkembangan keilmuan ini kemudian tidak dibarengin dengan adanya kesesuaian bentuk-bentuk assessment, ini kan skripsi itu sebagai salah satu bentuk assessment kan, untuk kemudian mengetahui bahwa kompetensi ini tercapai sesuai dengan standar kompetensi. Nah, kita kan tidak bisa menutup mata bahwa ternyata ada bentuk-bentuk tugas lain atau bentuk-bentuk tugas akhir lain atau assessment lain yang memungkinkan untuk bisa mengukur capaian kompetensi mahasiswa. Itu yang sebenarnya kita lakukan di dalam kebijakan yang kita masukkan di dalam Permen 53. Dan jangan dikira gampang juga Jangan ya dikira bentuk gampang lain itu juga. ya. Artinya kan semua itu kan tentu ada melalui proses assessment. Oke, nah. Jadi bukan berarti otomatis oke buat karya sudah selesai jadi that's it. Tidak bisa seperti Prof. itu. Cici, ini juga menarik ini, bagaimana tadi Mbak Ledia menyebutkan jangan hal-hal yang akademis, non akademis juga diperhatikan. Ini gimana nih dosen-dosen pembimbing juga dibutuhkan lebih kooperatif dan lain-lain. Bisa nggak tuh dari Dikti mungkin melakukan pengawasan atau evaluasi bahkan ke universitas-universitas agar ini berjalan dengan baik, nggak mempermudah tapi minimal memperlancar jalannya mahasiswa mengerjakan skripsi, tesis dan juga disertasinya. Tentunya setiap perguruan tinggi itu kan punya mekanisme untuk kemudian melakukan penjaminan mutu terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah evaluasi terhadap dosen pembimbing, evaluasi terhadap bahkan pimpinan perguruan tingginya. Kan kita ini selalu menerapkan model assessment 360 derajat begitu ya. Ini yang sebenarnya kita berikan kewenangan kepada perguruan tinggi karena kementerian jelas tidak mungkin kemudian mengatur sampai pada teknis yang ada di sana. Berarti PR-nya balik lagi Tetapi, ke PT masing-masing. betul. Saya Karena pengalaman kan loh Prof, waktu S1 itu 2 bulan cuma untuk pengesahan tanda tangan aja, judul skripsi ya ampun. Nah, itu Susah itu. peranan berarti penjaminan mutu yang ada di perguruan tingginya itu belum pada masa itu mungkin ya, belum komprehensif sampai pada evaluasi, tidak hanya evaluasi akademik, tetapi pada evaluasi layanan akademik, evaluasi terhadap pembimbingan akademik yang ada di perguruan tinggi. Oke, baik. Kita juga mengumpulkan ini komentar-komentar ya dari sosial media. Boleh ditampilkan mungkin bagaimana ini ternyata menuai banyak komentar di sosial media nih. Nih ada yang menyebutkan nggak sepakat, deskripsi dan jurnal sangat banyak yang bisa dipelajari oleh mahasiswa yang tidak dipelajari di bangku kuliah, misalnya cara penulisan yang benar, kerangka analisis dan juga cara meneliti secara ilmiah. Oke, selanjutnya apalagi nih? Mau meningkatkan kualitas pendidikan kok dengan cara menurunkan standar syarat kelulusan susah dipahami, katanya begitu. Nanti dikomentarin ya Prof Cici ya. Kemudian, nah ini agak panjang nih, saya harus lebih dekat ya. Untuk S1 tidak masalah dihapuskan karena tidak relevan juga dengan tujuan pendidikan S1. Tapi akan sangat bermasalah ketika diterapkan pada S2 apalagi S3 karena justru di situ pengalaman yang sesungguhnya ketika hendak menjadi ilmuwan, S2 dan S3 secara filosofis ditujukan dan didorong menjadi ahli atau expert di bidangnya. Ya, intinya nggak setuju lah gini. Saya boleh minta komentarnya Mas Nanang dulu nggak nih soal ini nih. Sebagai yang juga jadi staf ahli ya di Menteri Pendidikan juga, staf khusus. Nih gimana nih Mas Nanang? Beberapa menyebutkan setuju, ada yang nggak setuju, tapi perlu juga nih karena kemampuan menulis secara filosofis dan lain-lain juga tetap dibutuhkan. Sebetulnya sudah sampai kepada sebuah kesepakatan di antara kita bahwa skripsi ini juga nggak dihapuskan sebetulnya kan, tetapi itu bagian dari pilihan. Pilihan disesuaikan. Buat saya lebih senang menyikapi tadi itu gradasi dari perguruan tingginya. Kan perguruan tinggi itu ada 3 jenisnya. Ada yang PTNBH seperti UNER, ITB, UI itu sih lepasin aja hidup itu. Kemudian ada yang BLU. BLU itu di bawahnya. Dia masih mengelola sendiri, tapi yang paling banyak tuh yang kan yang di bawah.
ketika kita menurunkan acuan atau standar, kasihan yang di bawah ini. Sementara anggaran kita terbatas. Jadi di pikiran saya, disikapi saja ini dengan bijak dan disesuaikan dengan apa yang ada. Tetapi juga Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu mulai memperbaiki kehumasannya lah supaya tidak menjadi ribut-ribut sesuatu yang tidak bermakna sebetulnya. Mari kita pikirin yang lebih strategik misalnya. Mas Menteri ngomongnya harusnya lebih diatur gitu ya. Ya mungkin beliau berpikir bahasa Inggris kali, tapi ngomongnya bahasa Indonesia. Oke, jadi Prof, mungkin ini agak masukan nih, kusut. Prof, untuk kementerian nih, kehumasannya mungkin deliverynya lebih biar enak begitu, tidak menimbulkan riak-riak di masyarakat. Gimana, Prof? Ya, kami ini yang memang selalu menjadi PR, tidak hanya di kementerian kita ya, kan di hampir semua, karena humas itu menjadi ujung tombak di dalam menyampaikan atau mendiseminasikan kebijakan-kebijakan secara tepat, secara benar gitu yang ada di kementerian. Nah, sebagai upaya untuk kemudian mendiseminasikan ini secara tepat, sebenarnya kami juga meminta atau istilahnya terbukalah untuk kemudian dari masing-masing atau stakeholder dalam hal ini apakah akademisi untuk ayo kita bersama-sama misalnya menyuarakan ini secara tepat dengan cara menulis di artikel atau menyampaikan di media secara benar begitu ya. Ini yang sebenarnya kolaborasi dan kerjasama gitu ya dengan berbagai pihak terutama stakeholder yang terkait dengan pendidikan untuk bisa menyampaikan sesuatu secara tepat dan benar sebenarnya itu kita harapkan juga. Nah, soal skripsi satu hal, tadi sepakat bahwa ini nggak dihapuskan tapi tidak diwajibkan jadi pilihan gitu bentuknya. Kemudian ada juga yang menuai pro kontra lagi bahwa S2 dan S3 tidak wajib untuk publikasi jurnal. Ini juga masalah sendiri nih. Prof. Henry mungkin bisa cerita nih, apa kesulitan mahasiswa sekarang, bagaimana jurnal-jurnal kita, tadi Mbak Lydia juga sudah menyinggung di awal, dan juga ada kewajiban untuk publikasi di jurnal terindeks internasional. Jurnal itu tidak semuanya terakreditasi dengan baik, tidak semuanya terindeks Scopus ataupun juga Sinta ya, begitu ya. Sehingga lalu jumlah mahasiswa yang begitu banyak yang membutuhkan harus nulis itu akhirnya terjadi penumpukan. Semacam antrian yang panjang dan akhirnya apa yang terjadi itu menjadi bisnis tersendiri. Iya, industri jadinya di situ. Apalagi setahun cuma 2 kali Prof boleh publish. Dan itu lalu akhirnya juga banyak yang kalau nulis itu harus membayar sekian baru kemudian muncul, dan itu tidak hanya mahasiswa, dosen juga seperti itu. Berarti dong Mas Menteri bilang ada benarnya. Artinya begini, pendidikan tidak bisa hanya diberikan kewajiban tuh hanya dengan satu cara atau secara tertentu. Dia harus banyak alternatif karena mengukur kompetensi, standar kompetensi itu bisa dengan cara banyak. Saya setuju dengan seperti itu. Tapi tadi sekali lagi jangan lalu kemudian mengabaikan bahwa nggak penting loh nulis di jurnal, itu juga salah kan begitu kan. Jurnal bagaimanapun juga itu sangat penting. Tapi memang kalau sudah diwajibkan, akhirnya yang nggak bisa nulis pun nulis di situ. Dan itulah konsekuensinya lalu muncul tadi. Menjadi bisnis, menjadi mafia dan sebagainya. Jadi dari satu sisi ini saya setuju, tapi tentu harus ada cara-cara bagaimana mencari solusi yang tetap kualitasnya tidak kalah. Mbak Lydia, mungkin ada nggak solusi yang ditawarkan? Nggak usah dilarang, nggak usah ditiadakan untuk publikasi jurnal. Tapi apa yang harus dibenahi dulu nih untuk publikasi jurnal misalnya? Tapi nanti kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan Mbak Lydia, ini gimana jadinya solusi untuk permasalahan jurnal? Tadi Prof. Henry sudah singgung dan juga ada bahkan jurnal predator gitu ya Prof ya. Ini juga menyulitkan mahasiswa misalnya magister dan juga doktoral untuk syarat judisiumnya jadi susah hanya nunggu jurnal. Apa yang bisa dilakukan? Salah satunya untuk memotong antrian itu sebenarnya masing-masing perguruan tinggi sebaiknya memang memiliki banyak memiliki jurnal-jurnal berstandar internasional ya. Katakanlah jurnal standar Sinta sekalipun nggak ada masalah. Tapi dia harusnya memiliki lebih banyak. Dengan begitu memperpendek antrian. Meskipun tadi perdebatannya adalah nanti orang yang dari dalam itu masuk ke situ jadi sedikit. Tapi kita bisa silang. Kolaborasi antara satu kampus dengan kampus lain kan itu menjadi bagian yang penting. Apalagi jejaring perguruan tinggi negeri itu kan luar biasa. Kita kan nggak bicara sekedar perguruan tinggi negeri saja. Ada perguruan tinggi swasta yang mereka juga harus didorong agar kualitas lulusannya juga menjadi kualitas yang standar. Kalau kita lihat sebenarnya Permendikbud ini adalah
Permendikbud yang mencoba untuk mengukur standar nasional. Nah, hanya nanti ketika kemudian standar ini dibuat beragam tadi sebagaimana kekhawatirannya Pak Ahmad bahwa nah nanti beda dong disparitas antara kualitas perguruan tinggi satu dengan yang lain. Itu juga nanti akan menjadi persoalan ketika kemudian IQ-nya tidak merdeka. Indikator ketercapaiannya di si perguruan tinggi itu kan selama ini juga masih lempeng-lempeng aja begitu, tidak membuka peluang. Jadi programnya Kampus Merdeka tapi IQ-nya tetap standar satu gitu. Padahal itu juga harusnya beragam karena tadi kan programnya ada yang menggunakan skripsi, yang tidak, standar kompetensinya juga beragam. Jadi ini sebenarnya harusnya perbaikan sistem secara keseluruhan dan itu akan lebih memperbaiki keseluruhannya menurut saya. Sepakat nggak Mas Ahmad? Mas Nanang, perbaikan sistem secara keseluruhan yang harus dilakukan. Anda sepakat dengan itu? Sangat sepakat, sangat sepakat. Dan untuk solusi jurnal-jurnal ini bagaimana agar bisa mempermudah mahasiswa juga? Tadi kan waiting list terlalu banyak, bahkan ini jadi bisnis sendiri. Anda juga melihat fenomena itu enggak? Betul, meskipun saya pikir gini ya, bagaimana kita bisa membuat sebuah jurnal menjadi bermutu internasional, sementara di dalamnya sendiri tadi dibatasi yang masuk, kemudian juga kualifikasi daring di dalam juga belum ada, pasti akan dilakukan seperti negara-negara yang misalnya Singapura. Dia menjadi maju ketika berpuluh-puluh tahun yang lalu mengundang begitu banyak profesor-profesor dari luar. Mereka bikin jurnal itu udah selesai, ini jadi jurnalnya mereka keluar, sekarang udah ada. Itu juga akhirnya kan mengundang orang baru. Jadi kayak buntut sama kepala saja jadinya. Kita mau duluan yang mana? Sementara kayak ayam sama telur nih, mana betul, nih yang akan ayam sama telur. pengujinya? Sementara kita selalu mengatakan anggaran kita selalu kurang misalnya kayak gitu. Bahkan kalau menurut saya hal-hal seperti ini juga disikapi. Contoh, saya banyak bertanya tentang kenapa kok LPTK membuat fakultas kedokteran ya. Sementara perguruan tinggi seperti UNER ini dilarang loh bikin LPTK, dibikin sekolah-sekolah guru. Kenapa tidak? Nah itu hal itu kan mesti ditanya juga. Saya sepakat dengan Bu Ledia. Bu Ledia tadi bahwa memang harus keseluruhan diatur kembali. Mulai dari pendidikan dasar, menengah, termasuk pendidikan tinggi. Jangan lupa loh, asupan pendidikan tinggi itu basisnya pendidikan dasar menengah. Kalau ini parah, nggak bisa diharapin. Oke, responnya Bu Ses bagaimana nih untuk mengawasi juga terutama untuk jurnal-jurnal nasional kita dari masing-masing perguruan tinggi? Terima kasih. Cuman saya ingin sedikit tadi mengkoreksi ininya Pak Rizati bahwa artinya dengan kemudian memberikan pilihan pada tugas akhir itu bukan berarti menurunkan standar ya. Standar untuk lulusan itu kan kita tetapkan. Standar nasionalnya clear. Jadi bukan berarti bahwa berbagai metode atau pilihan ini itu artinya menurunkan standar. Bukan berarti yang ini lebih gampang dibanding skripsi. Betul, itu yang juga, sebenarnya perlu untuk kita sepakati bersama, dikelirkan dulu. Yang kedua terkait dengan jurnal, saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Bu Ledia bahwa kesulitan untuk publikasi segala macam itu karena kan keterbatasan jurnal yang ada. Apakah harusnya diperbanyak jurnal? Saat ini di Kementerian Dikjendiktiristek itu kita membina Bu. Jadi setiap tahun itu ada program untuk BIMTEK untuk pengembangan jurnal. Walaupun itu terakreditasi Sinta. Bahkan saat ini kita sudah punya 5.000 lebih jurnal. Begitu yang terakreditasi Sinta. Jadi sebenarnya permasalahannya juga kalau kemudian jurnal itu ada ya kita pasti ada begitu ya. Lalu apa sebenarnya yang membuat antrian jurnal itu cukup panjang jadinya Bu? Sekarang ini seperti yang disampaikan saat ini seperti yang dari Prof. Henry tadi menyatakan bahwa untuk S3 harus jurnal terakreditasi internasional, terindeks Scopus atau jurnal internasional. Padahal sebenarnya kita melihat bukan masalah antriannya tadi, kita kembali lagi bahwa bidang keilmuan setiap ini itu beda. Apalagi misalnya nih, kalau kemudian orang matematika teoritis, hasilnya itu adalah rumusan-rumusan yang belum tentu boleh dipublikasikan dalam jurnal karena dia mau misalnya antri dipatenkan dulu kan kemudian didaftarkan. Nah ini proses ini kan lama lah kalau kemudian ini dituntut bahwa setiap misalnya program doktor harus publikasi ya nggak akan lulus begitu kan. Nah
Nah itu jadinya DO tadi. Nah, karena ini adalah pengalaman yang ada. Jadi untuk bidang-bidang tertentu begitu yang hasilnya adalah novelty, invention, belum tentu itu boleh dipublikasikan atau ingin dipublikasikan di dalam jurnal karena ada nilai lain. Tapi nggak sedikit juga yang antri loh Bu untuk publikasi jurnal. Itu juga harus diingat. Invensi juga memang nggak terlalu banyak Iya, juga. iya. Kan tetap 5.000 saja. tadi kan kelihatannya banyak. Banyak. Iya. Tapi perguruan tinggi Indonesia ini 4.200. Jadi kalau dibagi-bagi, Iya coba, tetap satu jatuhnya perguruan tinggi berapa mahasiswa? Iya. 4.200, tetapi yang magister sama doktornya kan tidak 4. Iya, tapi sebanyak. kan tadi kan Betul. banyak sekali. Artinya Oke. artinya kita ini memang perguruan tinggi sangat banyak juga. Itulah makanya standar ini menjadi penting. Oke. Nah, ketika standar untuk saintifiknya tetap katanya tadi dijaga, standar untuk profesionalnya juga dijaga. Padahal dosennya ini sebenarnya bagaimana? Apakah mampu untuk menjaga standar-standar? Mungkin perguruan tinggi yang besar bisa. Tapi bagaimana dengan jumlah yang tadi 42.000 tadi? Ini persoalan besar. ini mudah-mudahan jadi PR ini catatan juga bagi Kementerian ini tidak Pendidikan. cukup hanya dengan Oke. dosen yang berkutat di situ saja, Baik. tapi bisa menciptakan 2 standar yang Baik. yang hebat-hebat tadi. Terima kasih Prof, terima kasih semuanya narasumber malam hari ini sudah berbagi insight-nya. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi masukan ya Prof Cici ya. Tentunya ini sama-sama tujuannya bukan untuk mempersulit loh teman-teman mahasiswa di sini, tapi untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan juga memiliki kompetensi yang baik. Demikian 2 Sisi malam hari ini saya tutup, saya Dwi Anggia, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.